Halo, assalamualaikum ya. Berjumpa kembali dengan bengkelnya Mas Agus Pit ya. Nah, kali ini kita kedatangan motor yang selalu dan rajin servis di bengkel saya, guys ya. Oke, ini motornya yang seperti biasanya Vario 150. Oke, nah motor ini digunakan oleh kaum ini ya, Hawa ya, perempuan, cewek. Nah, itu rajin sekali ya. Motor ini rajin sekali servis di bengkel saya, sehingga terjadi kerusakan pada motor itu tidak ada, guys ya. Nah, itu hanya khusus yang rajin servis, guys ya. Seperti ini contohnya. Saya selalu menemukan kejadian banyak tuh, guys ya. Motor-motor baru itu sudah rusak. Tahun-tahunnya tuh muda, guys. Tahun-tahun muda tuh sudah rusak, sudah turun mesin. Karena apa? Tidak pernah diservis, tidak pernah dirawat ya. Seperti itu, ganti oli, servis, segala macamnya ya, tidak pernah atau tidak dilakukan. Nah, itu sayang sekali, guys ya, kalau motor baru sudah rusak. Oke. Nah, kalau beda kasusnya dengan motor ini, guys. Motor ini rajin sekali di servis ya, langsung diserahkan di bengkelnya Mas Agus Pit, di bengkel saya, seperti itu. Motor ini tidak pernah ada kerusakan, guys. Orangnya minta selalu diservis full ya, ganti oli mesin, ganti oli gardan, air radiator, isi air radiator, kuras radiator, servis lengkap, seperti itu ya, guys ya. Jadi saya temukan kerusakan pada motor ini tuh tidak ada, guys ya. Kalau ganti oli mesin, oli gardan itu sudah wajib ya. Setelah itu servis di bagian filter udaranya biasanya itu suka rusak atau kotor ya. Itu wajar, guys ya, umum ya, karena itu memang pemakaian ya, seperti itu. Hanya itu saja, guys ya, oli mesin, oli gardan, sama filter udara, terus air radiator. Itu saja, guys ya, karena motor ini rajin di servis, sehingga kerusakan motor pada motor ini itu tidak ada ya, seperti itu ya. Nah, oke, untuk meningkatkan performa langsung saja kita servis kembali, guys ya, seperti biasanya. Oke, sekian infonya, terima kasih. Saya lanjut bongkar dulu, guys. Halo, oke, guys ya. Nah, pertama-tama kita ganti oli gardannya dulu, guys ya. Ganti oli gardan, setelah itu ganti oli mesin ya. Nah, ini motor yang selalu rajin ganti oli, guys ya. Sekarang kita lihat olinya nih hitam atau masih bagus. Oke, ini oli gardannya ya. Nah, dibuka, kalian ambil wadah, gelas ya, gelas bersih seperti ini, dibuka ya, menggunakan baut 12 ya. Oke. Ini, guys ya. Nah, ini olinya yang selalu rajin ganti oli ya. Nah, itu masih ada warna-warnanya ya, nggak terlalu kotor sekali, guys ya. Nah, seperti itu. Ini di sampai benar-benar habis ya, baru boleh diganti olinya ya. Tuh, nunggu sampai benar-benar ditiriskan ya, sampai benar-benar habis. Oke, dimereng-merengkan, guys ya, supaya dia benar-benar habis ya olinya ya. Dikasih mereng supaya dia benar-benar habis, guys. Oke, kalau setelah habis begini kita langsung isi oli gardannya, guys ya. Oke, guys ya, setelah sampai kering habis seperti ini, jangan lupa ya untuk membuka baut
apa namanya, oli gardan ini kan kalau motor-motor matic itu kan guys kan ada dua kan, yang atas sama yang bawah. Nah kalau untuk Vario 150 nih ada tiga guys, 1 2 3. Nah kalian buka tuh yang bawah ini sama yang atas ini, yang ini jangan. Kalau yang ini untuk baut mesin ya, baut mesin sampai ke sana ya. Nah, untuk baut mesin di crankcase-nya. Jadi yang dibuka tuh yang ujung sebelah sana sama yang di bawah ya, bukan yang ini ya untuk bukanya ya. Oke, bisa dipahami ya. Oke, setelah itu sudah sampai kering seperti ini, habis ya olinya ini guys. Ya, penampakannya ya. Ya kotor sih ya, memang kotor, sudah 3 bulan ya. Nah, ini pergantian oli garden memang 3 bulan guys. Olinya ya, warnanya sudah kuningnya tuh kuning agak hitam gitu guys ya. Oke, seperti itu. Ini pergantian selama 3 bulan. Kalau lebih dari 3 bulan biasanya hitamnya luar biasa, seperti itu ya. Oke, setelah itu dipasang bautnya ya. Nah, jangan lupa teman-teman yang untuk ganti oli gardan di rumah sendiri, motornya yang Vario 150, yang panjang itu yang di bawah ya, begini ya, dikencangin menggunakan kunci T guys ya, kunci T yang apa namanya, bautnya tuh baut 12 ya, seperti itu. Oke, setelah kencang, jangan kencang-kencang sekali guys, ngencanginnya ya, cukup memakai perasaan aja ya mengencanginya. Oke. Oke. Setelah kencang seperti ini, langsung aja kalian isi oli gardannya guys ya. Oli gardan ini untuk teman-teman yang mau ganti oli gardan sendiri di rumah ya, seperti itu. Dipencet guys ya. Dipencet, dikeluarkan sampai benar-benar habis guys ya. Oke, setelah sampai habis seperti ini, jangan lupa baut yang kecil ini. Tadi kan yang panjang kan untuk pembuangannya, ini untuk masukkannya ya, oli gardennya. Jadi yang pendek ya, perbedaannya panjang sama pendek. Oke. Nah, setelah itu kalian tutup aja seperti ini. Oke, jangan lupa ya, jangan tertukar, yang panjang di bawah, yang pendek itu di atas. Oke, jadi ada dua jenis. Kalau yang untuk motor matic yang lainnya biasanya sama, yang atas pendek, yang bawah pendek, seperti itu ya. Kalau Vario 150 ini beda guys ya, seperti itu. Oke, setelah itu dikencangin ya. Oke, pergantian oli gardan ini sudah selesai. Jadi waktunya nanti 3 bulan sekali baru diganti kembali. Sekarang kita bongkar di bagian oli mesin. Oke guys ya, sekarang kita lanjut ganti oli mesinnya ya. Jangan lupa kalau ganti oli mesin tuh jangan kalian pakai standar 2 ya. Harus standar 1 supaya nanti itu olinya tuh tidak tumpah ke sana kemari ya, kocar-kacir ya. Karena bautnya tap buka oli ini dengan standar 2-nya tuh berdekatan guys ya. Jadi kalau kita kasih nampan begini, nanti dia tumpah ke sana sini ya. Jadi sebaiknya dikasih standar 1 untuk bukanya bautnya ini supaya lebih mudah ya. Oke, bukanya itu menggunakan baut 12 guys ya. Dibuka. 2000 years later. Oke guys ya, setelah tiris seperti ini ya, dimerengkan gini ya, dimerengkan kanan kiri gitu ya, supaya olinya tuh habis bersih, terkuras ya. Nah itu kalau menggunakan standar 1 enak guys, tidak kucar-kacir kena standar 2-nya ya. Nah jadi dimerengkan kembali, habis ke kiri ke kanan ya, ke kiri ke kanan gitu sampai dia benar-benar habis total ya, di dalamnya itu sampai benar-benar habis total. Oke, itu masih mengalir guys.
masih kerucuk-kerucuk ya, jadi dikasih mereng kanan kiri seperti itu ya. Oke, ini mereng ke bagian kanan ya, posisi sebelah kanan, jadi harus benar-benar dikuras sampai habis ya, seperti itu. Oke. Nah, kalau untuk menggunakan atau mengganti oli mesin itu sebaiknya jangan menggunakan air kompresor guys ya, karena air kompresor tuh dia mengandung air, jadi nanti tuh kalau disemprot tuh air tuh bisa bercampur dengan oli, nanti dia bisa putih susu ya, seperti itu ya. Nah, lebih bagus itu ditiriskan, ganti oli itu ditiriskan, dimerengkan kanan kiri sampai benar-benar habis tetesannya. Setelah itu dipasang aja bautnya, nggak usah disemprot menggunakan kompresor ya dari atas ya, karena itu kompresor itu mengandung air guys ya, mengandung air, embun ya, embun, nanti embunnya itu gabung kena oli baru, jadinya nanti dia jadi olinya tuh oli putih susu ya, karena itu tadi kena tetesan-tetesan kompresor, embunnya itu tadi guys ya, seperti itu. Jadi kalau ganti oli itu sebaiknya seperti ini, ditiriskan, dimerengkan kanan kiri sampai benar-benar habis. Setelah itu baru diisi oli yang baru. Nah, itu yang cara yang baik dan benar guys ya. Oke, tapi boleh saja ya kalau untuk teman-teman menggunakan kompresor ya. Nah, kalau saya mengganti oli seperti itu guys, tidak menggunakan kompresor, karena kompresor itu mengandung air ya, nanti olinya bisa menjadi putih susu ya, seperti itu. Nah, ini dimerengkan kanan kiri guys ya. Nah, ini untuk pergantian oli yang berjalan 1 bulan guys ya, sudah hitam cekat seperti kayak kopi ya, seperti itu. Setelah itu dimasukkan kembali ya bautnya, baut dengan ringnya ya, seperti itu, dibersihkan dulu, setelah itu dimasukkan kembali ya. Oke, setelah bautnya ini dibersihkan, wadahnya kalian singkirkan dulu guys, karena sudah tidak netes lagi ya. Sudah saya diamkan selama 15 menit ya, dikasih kanan kiri sampai benar-benar sudah tidak netes lagi. Nah, itu langsung saja dipasang kembali ya bautnya ya. Untuk mengencangi bautnya guys, jangan keras-keras guys ya, cukup aja menggunakan tangan diputar, setelah itu menggunakan kunci 12, jangan terlalu kuat, sudah cukup ya, soalnya nanti kalau terlalu kuat nanti dia bisa dol bautnya. Oke ya. Nah, oke, sudah bersih semuanya, sekarang tinggal kita kencangin bautnya yang di bawah menggunakan kunci yang 12 guys ya, baut 12. Oke, sudah cukup guys ya, jangan terlalu kuat-kuat nanti bisa dol. Oke, setelah itu kita isi oli mesinnya. Oke guys, sekarang kita lakukan pengisian oli guys ya. Jangan lupa menggunakan oli aslinya dari Honda itu sendiri ya, MPX2 ya, untuk motor matic yang isinya 0,8 atau 800 mili. Oke, jangan menggunakan oli yang lain guys ya, karena ini oli aslinya ya, oli standarnya ya, memang dari pabriknya itu sendiri. Oke, jangan lupa pakai corong guys ya untuk ngisi olinya guys ya. Seperti itu supaya dia tidak tumpah-tumpah. Oke, ini diisi semua ya. Kalau untuk motor matic Vario 150 Beat FE itu menggunakan oli 800 mili guys ya. Nah, dia beda dengan motor Genio Scoopy yang 2021 sama Beat LED lampu putih. Nah, itu isinya bukan 800 mili lagi, tetapi
650 mili seperti itu ya, 650 mili bukan 800 mili lagi ya. Nah itu biasanya dilambangkan dengan 0,65 seperti itu guys ya, isinya nggak sampai 800. Itu untuk tipe Genio Scoopy yang terbaru 2021 dengan bit LED lampu putih ya. Jadi kalian jangan sampai salah isi oli ya, itu isinya bukan 800 mili tapi 0,65 atau 650 mili ya, seperti itu. Oke, setelah diisi seperti ini ditutup kembali ya. Oke, ini untuk pergantian oli mesin sudah selesai. Sekarang kita buka di bagian CVT-nya. Oke, sekarang kita lanjut buka di bagian box CVT-nya guys ya. Cek keseluruhan kalau untuk servis guys ya, supaya motor itu performanya itu baik guys ya. Rusak gitu, kita cek dulu. Nah, ini kayak seperti ini ya. Ini masih bisa guys ya, masih bisa dipakai karena belum menumpuk sekali ya kotorannya ya, masih ada warna-warna hijaunya ya. Jadi ini masih bisa dipakai ya. Untuk servis berikutnya mungkin ini sudah wajib diganti guys ya. Nah ini masih boleh, masih layak pakai guys, karena masih ada warnanya, nggak terlalu parah sekali ya. Oke. Ini kondisinya guys ya. Nah ini kalau motor yang rajin diservis guys ya, bisa saya perlihatkan tuh ya. Ini contohnya motor yang rajin diservis guys, jadi kotorannya itu tidak banyak guys ya, masih oke, hanya berdebu saja. Ini langsung kita cuci ulang guys ya, supaya tambah bersih kembali. Oke,
Ini contoh motor yang rajin servis, beda sama motor yang tidak pernah servis atau jarang servis, pasti kotorannya luar biasa. Oke, itu perbedaannya guys ya. Nah, ini kalian bisa mencontoh seperti pelanggan ini guys ya. Nah, ini motornya rajin servis, ini hasilnya guys. 3 bulan diservis, 3 bulan diservis, seperti itu ya. Nah, ini kondisinya masih putih ya, masih bersih. Oke, itu sekarang saya perlihatkan di bagian ini ya guys, di bagian CVT nya bisa dilihat bersih, hanya debu-debu saja, kotoran ini wajar guys ya, debu kotoran ini wajar ya, seperti itu. Nah kan nggak terlalu kotor sekali ya, bocor merembes oli itu nggak ada, hitam tuh nggak ada. Ini contoh motor yang rajin diservis guys ya. Nah nanti kalian bisa mengikuti ya, kalau motor kalian itu apa namanya nggak pernah dirawat, nah itu tadi ya, membersihkannya tuh luar biasa ya, kotorannya apa namanya lumpurnya itu ya, olinya tuh ya, debunya tuh tertanam jadi satu ya, karena oli apa segala macam ya, gemuk-gemuknya, busrat-basrat ya, seperti itu ya. Nah beda guys ya, memang motor ini saya acungi jempol guys ya, karena membersihkannya ini tidak terlalu parah, tidak membutuhkan bensin yang banyak guys ya, karena kondisinya sudah oke ya. Ini berdebu, ini langsung saja saya bongkar kembali, dibongkar kembali untuk dibersihkan ulang supaya tambah bersih kembali. Oke. Nah, ini contoh ya, contoh motor yang rajin servis. Jadi teman-teman semua boleh mengikut seperti ini ya. Rajinlah servis supaya kalian tidak mengeluarkan biaya yang lebih besar ya. Karena kalau sudah rusak, tidak dirawat, pasti biayanya akan besar. Oke, sekarang kita lanjut saja, buka di bagian CVT nya seperti itu. Mangkok kopling menggunakan tracker ya, tracker untuk CVT memang guys ya. Nah, jadi menggunakan alat bantu ya, seperti itu. Oke, itu guys ya, jadi sudah bisa lepas. Oke, ini yang menyebabkan slip pada kopling, gerdek start saat start awal jalan guys ya. Bisa saya perlihatkan ya, kalau ini memang wajar guys, debu kotornya diperhatikan baik-baik. Ujung antara siku ini dengan siku ini yang seperti saya jelaskan sudah. Kalau motor kalian itu suka gerdek di start awal lampu merah, ini guys, penyakitnya di sini. Bisa dilihat. Oke, paham? Ya. Itu lihat kotorannya. Oke, paham guys? Ya, kotorannya luar biasa ya. Oke, saya putar kembali. Sekarang kita lari ke sebelah sini. Ini ya, lihat dindingnya tuh ya. Tuh. Oke, luar biasa ya. Nah, ini yang menyebabkan apa, gerdek pada start saat awal jalan. Ini penyakitnya guys, di sini letaknya ya. Video seperti ini sudah saya jelaskan berulang kali ya, jadi nanti teman-teman sudah tahu semuanya. Setelah itu kita buka di bagian depannya kembali guys ya, menggunakan alat bantu kembali ya.
Oke guys ya, ini sudah dilepas semua ya. Nah ini kotorannya wajar guys ya, kotorannya nggak terlalu parah banget ya. Nah itu ya, oke, debu ya guys ya. Umum kalau seperti ini. Oke ya. Oke, masih baik semua guys, tidak ada yang rusak ya rollernya guys ya. Nah ini kalau untuk kotor memang sudah umum guys ya, jadi nanti dibersihkan kembali ya. Itu kan kotorannya itu ya, bagian rumah rollernya ya, nanti dibersihkan kembali guys ya. Itu kotornya ada, tapi tidak terlalu parah guys ya. Beda motor perawatan sama tidak perawatan guys ya. Oke. Oke, ini kondisinya guys, bisa dilihat ya. Motor yang rajin servis sama yang tidak pernah servis atau jarang servis beda guys ya, bisa dilihat ya. Membersihkannya itu tidak terlalu parah guys, karena dia itu apa namanya, setiap 3 bulan sekali itu rajin servis di bengkel saya ya guys ya. Jadi hasilnya tuh seperti ini, dibuka kembali tuh bersih, dia ndak kotor, ndak bocor, ndak apa ya, ndak ada kotoran lumpurnya, oli gemuk tuh ndak ada, semua bersih ya. Oke, nah ini contoh buat teman-teman kalau mau motornya seperti ini ya. Nah, ini pasti jarang sekali rusak guys ya. Kalau yang selalu dirawat seperti ini, dibersihkan ya. Yang pertama dibersihkan, dilumasi ya. Yang kering-kering itu sudah keras, besinya sudah keras atau bekarat, itu dilumasi menggunakan gemuk atau oli ya, seperti itu ya. Yang mana yang menggunakan gemuk, yang mana menggunakan oli ya, bisa dibedakan guys ya, seperti itu. Yang penting dibersihkan, dilumasi, itu pasti sudah oke kembali ya, seperti itu. Jadi motor ini tidak ada kerusakannya guys, mantap ya pokoknya ya. Nah seperti itu, saya tidak bisa ngomong apa-apa lagi. Memang motor ini bagus, saya acungi jempol, bagus. Ini tinggal saya bersihkan ulang kembali supaya tambah bersih kembali. Oke, sekian infonya, saya lanjut bersih-bersih dulu. Terima kasih. 2,000 years later. Oke guys, oke, ini sudah saya bersihkan semua guys ya, tambah bersih mengkilat ya. Oke, tadi bersihnya berdebu, sekarang bersihnya sudah kinclong, lebih fresh ya, bersihnya itu lebih fresh ya ketimbang yang tadi ya, yang tadi kan berdebu. Oke, ini sudah bersih, di bagian box filternya sudah bersih, di bagian apa namanya, komponennya CVT itu sendiri sudah dibersihkan semua nih guys ya, sudah dibersihkan. Setelah itu kita lumasi. Ini yang penyebab gredeknya di saat start awal, lampu merah bergetar, motor bergetar di sini, kotorannya sudah habis, sudah bersih. Pokoknya ini sudah bersih semua guys ya, sudah tidak ada kendala lagi, tinggal dilumasi menggunakan grease CVT ya. Menggunakan grease CVT yang ini ya, khusus ya, jangan menggunakan grease yang untuk bearing roda ya, itu nggak bisa. Oke, harus menggunakan grease CVT. Ini dilumasi semua guys ya, di dalamnya, di sininya, dilumasi semua ya menggunakan grease. Oke, setelah itu di bagian box filternya langsung saya buka guys, bersih, tidak ada lumpur sama sekali, kinclong. Tadi ini banyak debu guys, nggak karu-karuan ya. Oke, sampai di bagian ininya ya, leher angsanya nih ya, di karetnya ini, intake-nya nih. Nah itu oke, seperti itu. Nah ini sudah bersih semua, mantap. Tinggal dilumasi, setelah dilumasi tinggal dipasang. Setelah itu kita coba ya, kita coba motornya. Oke, terima kasih. Halo, oke guys ya, ini pemasangannya sudah selesai ya, sama seperti membukanya bagaimana, terus memasangnya itu seperti apa. Oke, saya tidak perlihatkan untuk memasangnya guys ya, karena di video sebelumnya itu sudah ada untuk pemasangan CVT ya. Nah, jadi videonya saya persingkat aja untuk pemasangannya karena mudah ya. Bagaimana kita membuka, begitulah memasangnya. Oke, sekarang kita hidupkan motornya. Oke, mantap guys ya. Ini sudah bersih semua, sudah dilumasi ya. Di bagian mangkoknya sudah dilumasi, dibersihkan. Di bagian depannya nih, bagian puli depannya nih sudah dibersihkan, dilumasi. Oke. Sekarang kita tes nanti di jalan guys ya, bagaimana larinya ya. Oke.
Mantap guys ya. Oke, sekian dulu infonya, terima kasih. Ini saya matikan dulu, saya tutup dulu di bagian bak mesinnya. Halo, oke guys ya, motor ini sudah selesai di servis guys ya. Meliputi cek di bagian bannya ya. Bannya ini masih bagus, masih bagus kembangannya, jadi tidak perlu diganti. Bagian bearing rodanya itu juga masih bagus, sudah dicek. Terus bagian kampas rem depannya itu juga masih bagus guys ya, masih utuh. Oke, ini seal shock depannya tidak ada kebocoran ya. Tidak ada kebocoran, stangnya ini juga tidak keras guys ya. Sudah cara ngecek stang goyang itu bambu shocknya ini ditarik ke depan guys ya, digoyang seperti ini ya. Nah, itu kalau dia misalnya oblak atau goyang, biasanya di bagian restoring, di bagian stang itu harus dikencangi ya, biasanya longgar. Jadi harus dibuka kap cover depannya ini ya. Kalau untuk mengencangin stangnya tuh bunyi jedak-jeduk begitu guys ya, dengan cara bambu shocknya ini ditarik ke depan begini ya. Oke, seperti itu ya. Ini di bagian kaki-kaki sudah selesai, di bagian depan sudah selesai. Di bagian apa namanya, reset oil change-nya ini sudah hilang ya. Oil change-nya hilang sudah. Tadi sempat muncul guys untuk tutorial cara menghilangkan oil change, itu ada di video saya sebelumnya ya, dengan cara dikasih mati kuncinya dulu, setelah itu ditekan set lama-lama, jangan dilepas. Setelah itu dikunci kontak on, dihidupkan sampai oil change-nya itu hilang. Oke, itu untuk ngereset oli ya, seperti itu. Ini sudah panel speedonya sudah selesai semua. Setelah itu di bagian CVT-nya yang sudah saya videokan sudah selesai semua, sudah dibersihkan. Di bagian box filternya juga sudah dicuci, dibersihkan semua. Oli mesin, oli gardannya juga sudah diganti. Ban belakangnya ini juga sudah dipompa, sudah cukup ya, bagus. Rem belakangnya juga masih bagus. Setelah itu air radiatornya juga sudah saya isi ya, saya tambah. Oke, seperti itu. Nah, ini untuk apa namanya, servisnya ini sudah cukup guys ya, karena ini motor ini tidak ada yang kurang, tidak ada kerusakan ya. Jadi langsung saja kita kembalikan ke tuannya guys ya. Motor ini sudah selesai. Oke, sekian infonya, terima kasih dari bengkelnya Mas Agus Speed. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe guys. Terima kasih.